Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan salehahnya Miss. Miss harap kita semua masih dalam keadaan sehat dan semangat belajar dari rumah ya nak. Nah, kembali lagi bersama Miss Fitri di video pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita masuk tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 2 perubahan lingkungan, pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya robbal alamin. Baiklah, langsung saja ya nak kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu kamu sudah mengetahui jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan. Sekarang kamu akan mempelajari tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Mari kita pelajari lebih lanjut ya. Jenis usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Yang pertama ada BUMN, yaitu Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseorangan terbatas atau persero. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau visual, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Yang kedua di sini ada BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Badan Usaha Milik Swasta merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Ada beberapa macam BUMS yaitu firma, persekutuan komoditer atau SIPI, dan perseroan terbatas atau PT. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga ada koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Adapun bentuk-bentuk koperasi di Indonesia yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Nah, selanjutnya kita membahas tentang tradisi Rasulan di Gunung Kidul. Masyarakat Gunung Kidul di Provinsi di Yogyakarta mengenal tradisi Rasulan. Kegiatan Rasulan atau bersih dusun ini dilakukan oleh para petani setelah masa panen. Waktu pelaksanaan tergantung kesepakatan warga setiap dusun. Tetapi biasanya sekitar bulan Juni atau Juli. Puncak keramaian acara Rasulan terjadi saat diselenggarakannya kegiatan kirap. Kirap adalah semacam karnaval atau arak-arakan mengelilingi desa. Dalam acara kirap itu dibawa pula tumpeng dan sajian berupa hasil panen seperti pisang, jagung, padi, sayur mayur, dan hasil panen lainnya. Nah, mari sama-sama kita perhatikan tradisi Rasulan berikut ini ya nak.
Iya. Nah, jadi yang barusan kamu lihat tadi adalah tradisi rasulan di Gunung Kidul ya, Nak. Kita lanjutkan dengan tari suling dewa. Nah, sebelum Miss jelaskan apa itu tari suling dewa, mari sama-sama kita perhatikan video berikut ini. Nah, jadi yang barusan kamu lihat adalah bentuk dari salah satu tari suling dewa. Air merupakan sumber kehidupan. Ketika hujan tidak turun dalam waktu lama, bencana kekeringan dapat melanda suatu daerah. Saat itu banyak kegiatan manusia terganggu karena berkurangnya air bersih akibat kekeringan. Banyak cara dilakukan masyarakat untuk menghadapi bencana kekeringan, misalnya di Desa Bayan, Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketika musim kemarau tiba, para tokoh adat atau sesepuh adat Desa Bayan melakukan ritual lewat tarian, yaitu tari suling dewa. Tarian tersebut merupakan sarana permohonan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar hujan segera turun. Nah, dari kedua tradisi tadi, yang pertama ada tari rasulan dari Gunung Kidul dan yang kedua ada tari suling dewa. Nah, kamu bisa mengetahui atau menambah wawasan tentang berbagai macamnya adat budaya atau tradisi di Indonesia. Kita lanjutkan ya, Nak. Nah, berikut kita akan membahas tentang seni tari di Indonesia. Seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Nah, untuk lebih jelasnya, kamu dapat melihat nama dan asal tarian di Indonesia di buku tema 8 halaman 88 ya, Nak. Nah, selanjutnya ada seni tari di Indonesia. Setiap tari daerah tersebut mempunyai pola lantai yang memiliki ciri khusus. Contohnya, pola lantai tari Saudati dari Aceh. Nah, berikut adalah contoh pola lantainya. Yang pertama, pola langkah lurus. Yang kedua, pola langkah segi empat. Yang ketiga, pola langkah bentuk U. Yang keempat, pola langkah zigzag. Yang kelima, pola langkah bentuk S. Yang keenam, pola langkah segitiga. Dan yang terakhir ada pola langkah segi empat silang. Nah, penyajian tari lebih lengkap dengan iringan. Iringan tari merupakan salah satu unsur pertunjukan tari.
Ada iringan tari yang berasal dari tubuh manusia, ada juga iringan tari yang berasal dari berbagai alat musik, benda yang dimainkan. Iringan tari yang berasal dari tubuh manusia misalnya tepukan tangan, hentakan kaki, dan suara-suara dari mulut atau siulan atau nyanyian. Nah, iringan tari yang menggunakan alat musik ada yang berupa alat musik tradisional dan ada juga yang berupa alat musik modern. Nah, Miss harap anak-anak Miss semua dapat memahami penjelasan materi Miss hari ini. Nah, tetapi jika ada yang belum anak-anak Miss pahami, boleh langsung tanyakan kepada Miss agar lebih memudahkan kamu dalam menjawab tugas hari ini. Nah, baiklah, cukup sekian. Miss akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.